Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan materi yakni kabling kabel UTP. Yang mana sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Siftian Abdullah Zidan Anzaki dengan NIM 21051214046 dari Sistem Informasi kelas 2021B. Baiklah, langsung saja. Untuk materi yang akan kita bahas kali ini ada beberapa subbab yang akan disampaikan. Yang pertama adalah pengertian kabel UTP, kemudian fungsi tiap warnanya, berikutnya adalah karakteristik, kemudian yang keempat adalah jenis kabel UTP, yang kelima adalah kategori kabel UTP, untuk berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan, serta kita akan juga mempraktekkan bagaimana instalasi dari kabel UTP sendiri sesuai dengan standarisasi yang telah ada. Baiklah, definisi dari kabel UTP sendiri adalah dari singkatan Unshielded Twist Pair, yang mana jenis kabel ini terbuat dari bahan pengantar tembaga, mempunyai isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik. Kabel UTP sendiri terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit, di mana masing-masing mempunyai kode warna yang berbeda. Nah, untuk peran utama kabel UTP ini, yakni sebagai media transmisi antar jaringan. Pengaplikasiannya yakni sebagai penghubung yang memudahkan adanya transfer komunikasi data ataupun suara digital. Untuk fungsinya sendiri dapat dikatakan sebagai penghubung antar perangkat elektronik, kemudian ada juga sebagai penghubung router dengan switch, kemudian juga bisa digunakan sebagai USB extender, serta sebagai media penghubung antara switch dengan piranti elektronik. Untuk berikutnya, ada beberapa fungsi tiap warna pada kabel UTP. Yang pertama adalah orange, yang mana untuk fungsinya sebagai media penghantar paket data. Kemudian putih dan orange, media penghantar paket data juga. Kemudian yang hijau sebagai media penghantar informasi data. Untuk putih hijau, media penghantar paket data. Biru, media penghantar paket suara. Kemudian putih biru, media penghantar suaranya secara spesifik. Kemudian coklat, media penghantar tegangan DC, dan putih coklat, media penghantar tegangan DC juga. Di sini nanti ada dua wiring. Yang pertama adalah TIA EIA 568A, kemudian TIA EIA 568B yang berbeda-beda pada susunan warnanya. Untuk karakteristik sendiri, yang pertama adalah tidak memiliki pelindung atau shield. Yang kedua, bandwidth maksimal sampai 100 Mbps, kemudian yang ketiga adalah maksimal panjang kabel bisa sampai 100 meter, kemudian yang keempat adalah menggunakan konektor RJ45, dan yang kelima terdiri dari 4 kabel yang berpasangan. Yang mana mengenali beragam karakteristik kabel UTP sendiri, kabel jenis UTP pada bagian dalamnya umumnya terdiri dari 8 buah kabel dengan ukuran kecil yang tersusun atas kombinasi warna yang beragam. Kemudian kabel UTP sendiri bagian dalam nantinya akan saling dililitkan satu sama lain atau dipilin secara erat. Tujuannya yakni agar kabel-kabel tersebut bisa dibentuk menjadi 4 pasang kabel bundel. Kemudian kabel UTP tadi juga telah dijelaskan yang kemampuan impedensi hingga 100 Mbps. Kemudian kabel UTP didesain dengan isolator atau yang disebut juga sebagai lapisan pelindung. Posisi lapisan pelindung ini biasanya akan diletakkan di bagian terluar kabel dan umumnya menggunakan lapisan jaket isolator dengan warna abu-abu. Serta kabel UTP terbilang dapat melakukan proses transmisi data yang cepat, yakni mulai dari 1000 Mbps hingga 10 GB per second. Kemudian ada beberapa jenis kabel-kabel dari UTP sendiri. Yang pertama adalah kabel straight through, kemudian kabel crossover, serta yang ketiga adalah kabel rollover. Untuk jenis kabel UTP kabel straight through, untuk kabel straight through memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan lainnya. Tipe kabel straight through biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch, kemudian komputer ke switch, dan komputer ke hub. Adapun urutan kabel straight through sebagai berikut. Ada putih jingga, jingga, kemudian putih hijau, biru, hijau, putih coklat, serta coklat.
Untuk konektor 2 ada putih jingga, jingga, putih hijau, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Yang intinya juga sama, baik dari konektor 1 maupun konektor 2. Eh, Berikutnya, terkait dengan jenis kabel UTP, yakni kabel crossover. Untuk kabel tipe crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, hub dengan hub. Adapun urutan kabel crossover sebagai berikut, yakni konektor 1 dan konektor 2 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya akan memiliki susunan yang berbeda. Konektor 1 putih jingga-jingga, putih hijau, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Kemudian untuk konektor 2, putih hijau, hijau, putih jingga, putih biru, jingga, putih coklat, dan coklat. Yang ketiga adalah jenis kabel UTP, kabel rollover. Yang mana untuk kabel tipe rollover sendiri memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor 1 dengan ujung konektor lainnya. Kabel tipe rollover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda, hampir sama dengan tipe stroke. Namun, tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol, misalnya switch dengan printer, switch dengan proyektor. Yang mana untuk urutan kabel rollover sebagai berikut. Nah, konektor 2 dan konektor 1 ya berbeda. Putih jingga, jingga putih hijau, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Serta konektor 2, coklat, putih coklat, hijau, putih biru, biru, putih hijau, jingga, dan putih jingga. Terkait dengan pengkategorian kabel UTP sendiri ada banyak kategori. Yang pertama adalah kabel UTP Cat1 yang memiliki kecepatan transmisi data paling rendah dibandingkan lainnya. Katakanlah kecepatan maksimal yang bisa dilakukan yakni hanya mencapai 1 Mbps saja. Kemudian untuk kabel UTP Cat2, ini sebenarnya merupakan jenis yang lahir dari hasil perbaikan dari versi sebelumnya. Jadi, bisa dikatakan untuk tingkat kecepatan transmisi, datanya jauh lebih cepat dibandingkan pendahulunya. Di mana kabel UTP Cat2 ini terbilang dapat melakukan transmisi dengan tingkat kecepatan hingga 4 Mbps. Untuk kabel UTP Cat3, ini juga merupakan produk perbaikan dari versi yang kedua. Tentu saja kecepatan transmisi yang bisa dilakukan lebih cepat, yakni umumnya bisa mencapai kecepatan hingga 10 Mbps. Serta di kabel UTP Cat4 juga didesain untuk keperluan komunikasi suara digital, di mana tingkat kecepatan transmisinya terbilang lebih tinggi dibandingkan dengan para pendahulunya. Proses transmisinya bisa mencapai angka 16 Mbps. Kemudian untuk Cat5, mempunyai tingkat kecepatan proses transmisi mencapai 100 Mbps. Untuk penggunanya sendiri, lebih banyak ditemui pada pemasangan sistem instalasi jaringan. Contoh terapannya ini seperti pada pemasangan Ethernet, Fast Ethernet, jaringan token ping, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kabel UTP Cat5, kali ini adalah 5E, bisa dikatakan sebagai versi perbaikan dari pendahulunya. Jika Cat5 yang memiliki transmisi dengan kecepatan 100 Mbps, maka kabel UTP Cat5e ini bisa mencapai 1 GB per second. Kemudian untuk Cat6, penggunaan kabel UTP dengan kategori Cat6 ini didesain dengan jangkauan yang lebih luas, umumnya yakni mencapai jangkauan sekitar 55 meter. Keunggulan lain juga ditemukan pada jenis ini, yang mana frekuensi komunikasinya cukup besar, yakni mencapai 250 MHz dengan transmisi data hingga 10 GB per second. Kemudian ada Cat6a. Jenis kabel ini merupakan versi perbaikan dari kabel UTP Cat6, hadir sebagai versi peningkatan. Kabel Cat6a memiliki frekuensi komunikasi yang lebih besar. Tingkat kecepatan proses transmisinya yaitu bisa mencapai 500 Mbps, atau di sini juga bisa mencapai 10 GB per second. Untuk Cat7, yang terakhir, dengan kategori kabel UTP yang diperuntukkan untuk keperluan komunikasi suara digital dan komunikasi data, yaitu tipe Cat7, di mana kabel Cat7 memiliki kemampuan transmisi data hingga 10 GB per second, serta frekuensi komunikasi hingga 600 MHz. Berikut kelebihan dari kekurangan sendiri. Untuk kelebihan, memiliki proses instalasi yang terbilang cukup mudah, harganya relatif terjangkau, ukuran kabel serta konektornya kecil,
tidak akan terjadi gangguan apabila salah satu saluran kabel mengalami kerusakan dan perawatan yang mudah. Kemudian untuk ukuran sendiri, jarak kabel hanya mencapai maksimal 100 meter, kemudian proses transisi atau pengiriman data yang lambat, rentan terhadap gelombang elektromagnetik, kemudian mudah diserang atau disadap, harus ada pipa plastik agar fungsi kabel menjadi maksimal, serta pemasangan yang rumit dan sangat rentan terhadap perubahan suhu. Baiklah, di sini kita coba dari instalasi dari standarisasi sebelumnya, dimulai dari kabel cat kabel 568A sebelumnya. Di sini kita gunting terlebih dahulu untuk kabelnya, kemudian kita tata kabel warna-warna di dalamnya sehingga dapat kita atur dengan mudah. Kita susun sesuai dengan 568A sendiri. Untuk kabel hijau kita buka setiap lilitannya. Kabel hijau, kemudian kabel orange, biru, dan coklat. Langsung saja untuk urutan pertama adalah putih hijau, kemudian hijau, yang ketiga adalah putih orange, selanjutnya yakni biru, dilanjutkan putih biru, serta orange, dan yang berikutnya adalah putih coklat dan coklat. Setelah semua tertata, kita tutup terlebih dahulu dengan persyaratan untuk penutup sendiri sesuai dengan kabel merah yang ada, sehingga dapat dihitung pada kabel tes nanti, sehingga untuk hasilnya adalah A straight. Untuk berikutnya ada pada implementasi 568B, kita potong untuk kabelnya seperti proses awal, kemudian kita tata kabel lilitannya agar lebih mudah kita susun, mulai dari kabel coklat, kemudian hijau, biru, serta orange. Kita susun urutannya adalah putih orange, kemudian orange, putih hijau, kemudian biru, kemudian putih biru, serta hijau, putih coklat, dan yang terakhir adalah coklat. Kemudian kita tutup, disesuaikan dengan garis merah agar kiranya ketika kita pasang dapat terhitung oleh kabel tes yang telah ada. Baiklah, terima kasih. Kurang lebih demikian dengan materi yang telah disampaikan tadi terkait dengan kabel UTP, baik dari pengertian, kemudian jenis-jenis warnanya, kemudian kriteria, cat 1 hingga cat 7, serta implementasi yang telah kita lakukan bersama. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.